Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok Cinematics ingin mempresentasikan laporan akhir dari proyek program untuk tugas besar matkul dasar-dasar pemrograman disusun oleh saya sendiri yaitu Fauzi Naufal Anwar dengan NIM akhir 011 dan Suci Sulistiawati dengan NIM akhir 026. Oke, di sini kita masuk ke gambaran besar dari program tersebut. Nah, Cinematics adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C, bertujuan untuk memudahkan pengelolaan operasional bioskop. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan administrasi bioskop mulai dari penjualan tiket, manajemen jadwal film, hingga pengelolaan data pelanggan. Nah, di sini saya ingin bahas ke fitur utama Cinematics. Yang pertama ada manajemen film dan jadwal. Jadi kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus data film yang akan diputar di bioskop sebagai admin. Terus menyusun jadwal pemutaran film sesuai dengan waktu dan layar yang tersedia. Kemudian ada penjualan tiket, memfasilitasi proses pembelian tiket oleh pelanggan. Kemudian menampilkan ketersediaan kursi secara real time untuk setiap pertunjukan. Yang ketiga ada manajemen pengguna, sistem autentikasi untuk administrator dan staf bioskop, dan juga pengelolaan hak akses pengguna untuk menjaga keamanan data. Yang terakhir ada pengelolaan data pelanggan, yaitu menyimpan data pelanggan untuk keperluan pemasaran dan promosi, dan menerapkan sistem loyalitas pelanggan untuk meningkatkan retensi. Nah, teknologi yang digunakan yaitu menggunakan bahasa pemrograman C, sebagaimana yang telah diperintah oleh dosen pengampu kita, yaitu Pak Wendy Wedasta. Dan kemudian database-nya kita menggunakan file text dengan sistem operasi file. Oke, selanjutnya keunggulan Cinematics. Yang pertama, efisiensi operasional, mengotomatisasi proses administrasi bioskop, mengurangi beban kerja manual. Yang kedua, ada kemudahan penggunaan, antarmuka yang sederhana memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk mengoperasikan sistem. Yang ketiga, ada skalabilitas, dan yang terakhir ada keamanan data. Nah, oke, di sini kita masuk ke aplikasinya. Nah, untuk pengerjaan modul, kami membagi modul-modul tersebut jadi 3. Yang pertama ada sistem login dan register. Yang kedua ada sistem admin, operasi admin, dan yang terakhir ada operasi sebagai user. Nah, admin itu beroperasi sebagai sistem yang tadi saya sebutkan, menyediakan ketersediaan film, mengubah jam tayang, mengubah studio, dan mengubah harga. Itu fungsi sebagai admin. Dan bagaimana jika dengan user? User berfungsi sebagai untuk yang membeli tiket. Ya, berfungsi sebagai yang membeli tiket. Oke, kita lanjut. Nah, di sini peran saya adalah mengatur admin. Kita coba dulu login. Nah, untuk login ini kita tidak pisah gitu, ada selection dulu antara admin atau user, tapi kita memisahkan. Jika kita masuk ke sini, jika kita login sebagai admin, maka kita harus memasukkan username admin dan passwordnya admin 123. Login berhasil sebagai admin. Nah, kita lihat di sini dari edit film. Nah, untuk edit film sendiri, di sini adalah modul admin menu. Nah, terdapat beberapa pilihan, yaitu modul edit film, edit jam tayang, edit studio, edit harga, lihat riwayat, edit tempat duduk, dan logout. Masuk ke 1, edit film. Ketika kita mencet case 1, maka masuk ke modul edit film. Nah, oke. Kita lihat dari sini,
Terdapat daftar film yang dimasukkan ke dalam file films.txt dengan di read. Jadi kita ngebaca dulu si modulnya, kemudian kita bisa pilih film yang mau diubah oleh kita. Contoh, kita pilih 1. Masukkan nama film baru, kita ubah menjadi film contoh Superman. Nah, film berhasil diubah. Nah, gimana kita cara mengubahnya di modul? Nah, di sini kita ada masukkan file, fscan file. Nah, di sini masukkan nama film baru. Maka dalam modulnya akan masuk menggantikan yang nomor 1, Moana. Coba kita lihat lagi. Nah, sudah terganti ke Superman. Selanjutnya kita lihat ke modul edit jam tayang. Oke. Kita bisa memilih dulu jam tayang mana yang mau kita ubah. Kemudian di sini kita menggunakan file txt dan juga showtimes.txt. Kita coba pilih jam yang ingin diubah. Contoh yang 1. Yang awalnya 17.20 kita bisa ubah menjadi 12, contoh jam 1.00. Nah, jadi jam tayang yang nanti akan muncul di user itu akan berubah. Ini adalah modulnya. Oke, kita lihat ke Edit Studio nomor 3. Nah, di sini kita bisa mengubah studio mana yang kita ubah. Jadi diganti namanya. Nama studio baru studio_z. Kita bisa mengubah menjadi berikut. Jadi kita mengubah yang di sini studio A menjadi studio Z. Untuk modulnya, ini adalah modulnya. Nah, ini adalah edit studio menggunakan file studios.txt. Jadi untuk sudah tersimpan nama-nama studio tersebut di sana. Konsepnya sama seperti edit film, edit studio, edit jam tayang, cuma bedanya itu adalah filenya. Jadi kami memisahkan file-file yang berbeda seperti film untuk film, studio untuk studio, jam tayang untuk jam tayang. Sebagaimana nanti akan muncul semuanya di user. Yang keempat ada edit harga tiket. Nah, di sini nama modulnya adalah edit harga. Kita masuk ke definisinya. Kita di sini menggunakan file price.txt. Jadi di sini kita bisa mengubah mau weekday atau weekend. Coba kita ubah yang weekend. Kalau weekend kita ubah harganya menjadi 100.000 untuk setiap filmnya. Maka harga tersebut berhasil diubah. Nah, terdapat pilihan di sini. Oke. Kemudian di sini ada lihat riwayat pemesanan. Jadi di sini kita ngelihat siapa aja sih yang udah mesen di sini gitu. Jadi ngeprint file yang udah mesan tiket masuk ke report.txt. Nah, selanjutnya yang terakhir ada logout. Logout di sini kita digunakan sebagai user dan admin menggunakan modul yang sama yaitu modul logout. Itu adalah fitur admin dari aplikasi Cinemax. Sekian, lanjut ke fitur login dan fitur sebagai user. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Sulistewati dengan NIM akhir 026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan menu utama di aplikasi Cinematics dan tampilan user di aplikasi Cinematics.
Oke, yang pertama kita lihat main-nya. Di sini ada 3 pilihan menu. Yang pertama ada login, register, dan exit. Oke, kode programnya seperti ini. Kita mendeklarasi fungsi login dan register yang pertama. Oke, lanjut. Di sini kita akan register terlebih dahulu ya, karena kita user baru. Di sini untuk register, modul yang kita gunakan adalah register user. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan username baru, password baru, dan konfirmasi password. Lalu akan ada tulisan register berhasil, Anda dapat login. Kita akan lanjut ke menu login. Di sini kita akan lanjut login. Nah, oke, bisa dilihat di sini fungsi login. Nah, seperti ini. Lalu kita akan masuk ke login. Kita akan masuk login dengan username yang baru saja kita daftarkan. Nah, lanjut ke menu user. Di sini kita menggunakan fungsi atau modul user menu, ada beli tiket dan lihat film. Nah, di sini merupakan tampilan dari fungsi user menu. Sebut modul ya. Di sini kita akan lihat daftar film dulu. Nah, jika kita mengetik satu, maka akan masuk ke modul lihat film. Nah, outputnya seperti ini. Nah, lanjut. Jika kita mengetik angka 2, yaitu beli tiket, nah, kita akan outputnya akan menampilkan daftar film. Ada studio, ada film, dan ada jam tayang, ada harga tiket, dan hari dan waktu yang digunakan ya, yang buat ini. Jika kita mengetik 2, maka akan masuk ke modul beli tiket. Jika kita mengetik 3, maka akan masuk ke logout. Kembali ke menu utama ya. Nah, di sini yaitu daftar film. Bisa dilihat. Oke, kita akan pilih film dulu ya. Nah, kita pilih film. Terus kita ambil di jam yang ke-6. Oke. Nanti kita akan diminta untuk menginputkan jumlah tiket yang akan kita beli. Oke. Lalu kita akan diminta untuk pilih tempat duduk. Nah, ini untuk kode programnya. Nah, ini ya. Ada display menggunakan modul display sheet. Oke, di sini kita coba untuk membeli tiket, memilih tempat duduknya ya. Kita memilih tempat duduk yang belum terisi. Ini ada statusnya, jika B belum terisi, jika T sudah terisi. Kita memilih yang belum terisi. Oke, kita masukkan. Nah, kita sudah. Kita akan diminta untuk membayar harga tiket
yang kita beli. Nah, jika kita memasukkan harganya dengan kurang dari harga yang diminta, maka akan ada tulisan uang tidak cukup, ulangi pembayaran, atau batalkan transaksi. Nah, kita akan ulang ya. Nah, jika nanti kita kan diminta buat bayar lagi. Kalau misalnya kita masukin uangnya lebih dari yang diminta, maka akan ada kembalian yang harus dibalikin ke kita ya. Nah, lalu kita akan cetak tiket. Di sini untuk cetak tiket, nah ini merupakan tampilan cetak tiket. Nah, ini. Oke. Lalu kita akan minta buat cetak tiket. Nah, ini merupakan hasil cetak tiket dari tiket yang sudah kita beli. Oke, sekian video presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.